Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Harapan Bu Linda, kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa belajar meskipun dalam sistem daring. Pada video pembelajaran kali ini, saya, Ibu Linda Sulistiani, pengampu mata pelajaran Akuntansi Keuangan kelas 11, akan menjelaskan materi piutang wesel, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar materi piutang dagang. Piutang dagang telah kita pelajari pada video sebelumnya, di mana piutang dagang merupakan suatu transaksi atau akibat dari adanya penjualan kredit dari pihak kreditur dan pihak debitur. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar piutang wesel. Yang pertama, kita akan mengerti apa itu piutang wesel, apa itu wesel tagih, apa itu wesel bayar, dan kita akan mempelajari pihak-pihak yang terkait dalam pencatatan piutang wesel. Poin yang pertama, kita akan mempelajari pengertian dari piutang wesel. Ada wesel tagih. Apa sih wesel tagih itu? Wesel tagih sama dengan piutang wesel, di mana artinya adalah surat perjanjian perintah membayar nominal tertentu pada jangka waktu tertentu. Nah, kita lihat klaim atau janji tertulis. Klaim merupakan wesel dan janji tertulis adalah promise. Perbedaan keduanya ada di pihak yang berkaitan. Kalau wesel oleh pihak kreditur, sedangkan promise oleh pihak debitur. Dalam perjanjian wesel ada hal yang dimuat, salah satunya nilai nominal piutang wesel. Nilai nominal sendiri diambil dari transaksi yang terjadi dari kedua belah pihak. Selain itu, dalam piutang wesel terdapat jangka waktu pembayaran, di mana biasanya jangka waktu pembayaran itu lebih dari 60 hari. Selain itu, wesel memiliki dua jenis. Yang pertama ada jenis wesel yang berbunga, dan yang kedua ada wesel yang tidak berbunga. Maka dari itu, surat wesel memuat bunga jika ada. Nah, ini kita bahas masing-masing dari wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Kita lihat, wesel berbunga merupakan surat wesel yang memuat harga nominal wesel beserta dengan bunga yang harus dibayarkan pada waktu jatuh tempo. Transaksi seperti ini adalah kesepakatan dari kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Ayo, kita harus mengingat apa itu kreditur, apa itu debitur. Kreditur adalah pihak yang memberi utang, sedangkan debitur adalah pihak yang menerima utang. Kita lanjut jenis yang kedua, ada wesel tidak berbunga. Apa itu? Yuk kita bahas. Wesel tidak berbunga merupakan surat wesel yang hanya menyantumkan nilai nominal yang harus dibayar oleh pihak debitur. Kenapa demikian? Karena nominal tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, kita akan mempelajari perbedaan antara wesel bayar dan wesel tagih. Yang pertama ada wesel bayar. Wesel bayar merupakan tagihan yang akan dibayar pada tanggal jatuh tempo yang dinyatakan dalam sebuah surat dan ditandatangani serta disepakati oleh kedua belah pihak. Apa itu wesel bayar? Wesel bayar sama dengan utang wesel. Jadi, ketika ada kalimat wesel bayar, apa yang dimaksud wesel bayar? Kita bisa mengartikan bahwasanya wesel bayar adalah utang wesel. Selanjutnya, wesel tagih. Wesel tagih merupakan surat perintah membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian sebelum jatuh tempo. Wesel tagih sama dengan piutang wesel atau dalam bahasa akuntansinya notes receivable. Nah, selanjutnya kita membahas pihak-pihak dalam piutang wesel. Di awal, Bu Linda sudah menjelaskan bahwa ada dua pihak yang berkaitan dalam piutang wesel. Yang pertama, kreditur, dan yang kedua, debitur.
kreditur adalah pihak yang memberi utang atau si punya piutang, dan debitur adalah pihak yang menerima utang atau yang memiliki kewajiban. Kita lihat, penarik wesel atau kreditur. Artinya, pihak yang merintahkan pihak lain untuk membayar sejumlah uang. Jadi, kreditur itu pihak yang memiliki tagihan. Kalau pihak tertarik atau pihak debitur merupakan pihak yang memiliki kewajiban bayar kepada kreditur. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana perhitungan nilai jatuh tempo piutang wesel. Di sini kita harus mengingat beberapa rumus di mana ada nilai jatuh tempo rumusnya bagaimana, tanggal jatuh tempo rumusnya bagaimana, dan perhitungan diskonto nanti rumusnya bagaimana, satu-satu akan kita bahas. Yang pertama ada nilai jatuh tempo. Apa toh nilai jatuh tempo itu? Nilai jatuh tempo merupakan nilai nominal wesel pada saat tanggal jatuh tempo. Katakanlah wesel terbit tanggal 1 Januari 2020. Jangka waktunya 60 hari, maka jatuh tempo wesel ada pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, yang dimaksud nilai jatuh tempo adalah nilai yang ada atau nilai yang diperhitungkan pada saat jatuh tempo wesel. Berdasarkan jenis wesel yang ada dua, maka nilai jatuh tempo dihitung dengan dua rumus. Yang pertama, wesel berbunga, dan yang kedua, wesel tidak berbunga. Jika wesel berbunga, maka nilai nominal ditambah dengan bunga wesel sampai dengan tanggal jatuh tempo. Tapi jika wesel tidak berbunga, nilai jatuh tempo sama dengan nilai nominal yang tertera di surat wesel. Penguangan wesel bisa dilakukan dalam dua waktu. Yang pertama, pada saat jatuh tempo, dan yang kedua, ketika belum jatuh tempo. Kenapa kok bisa diuangkan sebelum jatuh tempo? Karena pihak kedua atau pihak debitur menjual surat wesel tersebut kepada pihak ketiga. Biasanya pihak ketiga ini adalah pihak bank. Istilah akuntansinya pendiskontoan wesel yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Kita masuk ke pengakuan wesel. Apa itu pengakuan wesel? Yang dimaksud pengakuan wesel di sini adalah bagaimana kita mengakui, mencatat, memperhitungkan transaksi yang berkaitan dengan piutang wesel. Di sini Bu Linda langsung memberikan satu contoh tentang wesel berbunga. Tanggal 5 Juli 2020, PD Satria menjual barang dagang secara kredit kepada Hadi dengan harga 30 juta rupiah. Jatuh temponya tanggal 5 Agustus 2020. Pada saat jatuh tempo, Hadi menyerahkan promes dengan harga nominal 30 juta rupiah dengan kesepakatan bunga sebesar 18%. Bunga ini merupakan suku bunga per tahun. Kita bisa melihat bahwa dari transaksi ini jangka waktu wesel adalah 60 hari. Nah, kita lakukan pencatatan terhadap transaksi tersebut. Ada wesel berbunga di mana tanggal 5 Juli 2020 terjadi penjualan kredit barang dagang. Kita mencatat dengan mendebit akun piutang dagang sebesar 30 juta rupiah dan akun penjualan di sebelah kredit sebesar 30 juta rupiah. Pada tanggal jatuh tempo, tanggal 5 Agustus 2020, ternyata si debitur tidak mampu membayar sehingga diserahkan sebuah promes atau sebuah wesel, maka pencatatan yang dilakukan adalah mendebit akun piutang wesel dan mengkredit akun piutang dagang. Di sini, akun piutang dagang yang semula bersaldo 30 juta rupiah menjadi bersaldo 0. Kenapa? Karena dikreditkan. Terus berpindah kemana Ibu? Ya berpindah ke piutang wesel. Nah, mari kita perhitungkan nilai wesel pada saat jatuh tempo. Ini tadi kita ingat, apakah ini wesel berbunga atau ini wesel tidak berbunga? Ternyata ini wesel berbunga. Oleh karena itu, kita harus menghitung bunganya terlebih dahulu. Yang pertama, kita ingat nilai nominal wesel sebesar 30 juta rupiah.
Selanjutnya kita perhitungkan bunga wesel. Masa bunga adalah 60. Apa itu 60? 60 hari dihitung dari 5 Agustus sampai dengan 4 Oktober, ada 60 hari. Perhitungan bunga wesel bisa kita lihat 60 per 360 dikalikan dengan 18% dikalikan dengan 30 juta rupiah. 60 merupakan masa bunga wesel, 360 merupakan jumlah hari dalam 1 tahun, 18 merupakan suku bunga dalam 1 tahun. Nah, kita perhitungkan nilai nominal ditambah dengan bunga wesel, ketemu nilai wesel pada saat tanggal jatuh tempo sebesar Rp30.900.000. Pada saat jatuh tempo tentunya terjadi transaksi pelunasan wesel. Berikut pencatatannya. Tanggal 4 Oktober 2020, kita menerima uang sebesar nilai nominal wesel beserta bunga wesel sebesar Rp30.900.000. Uang itu terdiri dari piutang wesel yang dibayar maka dikreditkan dan pendapatan bunga sebesar Rp900.000. Untuk perhitungan wesel tidak berbunga sama dengan perhitungan wesel berbunga, tapi kita tidak perlu memperhitungkan bunga wesel. Kita lihat sama seperti tadi, piutang wesel dengan penjualan untuk pengakuannya dan untuk pelunasannya hanya kas dan piutang wesel. Bedanya dengan tadi ada pendapatan bunga dan yang ini tidak ada pendapatan bunga. Demikian penjelasan materi piutang wesel oleh Bu Linda. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya langsung kepada saya. Demikian penjelasan materi piutang wesel pada mata pelajaran akuntansi keuangan oleh Bu Linda. Terima kasih sudah menyimak, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.